Mas, di wilayah Bandung Utara nampaknya beberapa tahun ke belakang ini adalah hutan. Tapi lantas sekarang bisa dilihat tumpukan tanah merah yang sangat luas. Iya, Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? ya karena manusia butuh makan, sehingga akhirnya manusia butuh memproduksi makanan dan kemudian ya ini dibabatlah hutan untuk memproduksi makanan sayur mayur. Itu motivasi utama sebenarnya kalau saya melihat dari historical atau dari sejarah, dari penelusuran petani-petani di sini. Gitu. Nah, lantas jika memang seperti itu, apa dampak yang akan ditimbulkan, terutama di lingkungan sekitar, bahkan di belakang Pak Bas itu nampak Bandung Raya. Ya, ya jadi saya tadi tanya sama petani, apa ada sumber air di sini? Tidak ada. Bahkan di gunung pun itu terbatas. Nah bayangkan kita, ini dia gundul seperti ini. Nanti kalau pada saat musim hujan, curah hujannya cukup tinggi, air kan tidak ada yang menahan. Nah ini yang jadi masalah, sehingga air itu ya, air kan mengalir pada tempat yang lebih rendah kan. Ini ketinggian di sini nih sekitar 1230. Bayangkan di bawah itu sekitar di Bandung adalah 700 sampai 800. Nah, sepanjang kalau air tadi ini meluap, tidak ada yang menahan, yang terjadi ya di Bandung kemungkinan bisa banjir juga, dan itu setiap kali kan terjadi. Itu salah satu dampak yang sudah berkali-kali sebenarnya, yang kita lihat gitu, kita ukur tiap tahun sebenarnya. Itu yang terjadi saat ini. Kah perubahan dari yang dulunya hutan yang sekarang menjadi lahan yang begitu luas, hamparan tanah merah, ini juga karena perubahan perilaku masyarakat. Selain Ya, dari masalahnya ini kan mereka nanam sayuran di sini, dan sayuran ini harus kena langsung matahari itu dari timur. Nah kalau tidak kena matahari dia kurang terang. Itu salah satu juga motivasi mereka membabat gitu. Artinya ya tersisa ini, tapi karena tidak terencana, akhirnya sudah sebatas sehamparan seperti ini, hampir kena semua. Oke, masyarakat kan hanya sebatas mengelola lahan untuk keperluan dirinya sehari-hari, gitu kan, Ya. tanpa mengetahui lebih Ya. lanjut apa dampak yang akan Ya, ditimbulkan. betul. Lantas yang bertugas untuk memberikan penyuluhan seharusnya kan pemerintah. Ya. Bagaimana melihat fenomena tersebut? Ya pemerintah harusnya juga ya datang ke sini, harus hadir. Istilahnya negara harus hadir. Ya bukan untuk masalah apa-apa, tapi untuk bagaimana memberi pengetahuan yang cukup, bagaimana supaya bisa sustainable, supaya bisa berkelanjutan. Ya nanam ya, tapi kemudian bagaimana supaya tidak terjadi bencana ekologis seperti ini. Gitu. Lantas apa yang perlu dilakukan, baik diri pribadi, masyarakat sekitar ataupun semua yang terlibat? Jadi sebenarnya kalau kita melihat, ya ini semua multi stakeholder ya, semua pihak berkepentingan, bukan hanya petani saja, tapi juga misal katakanlah pemerintah, misal masyarakat awam yang di bawah, dan orang masyarakat juga yang punya kepedulian terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Nah minimum misal katakanlah kita bisa istilahnya rembuk atau bisa diskusikan. Nah untuk berdiskusi kan kita harus paham persoalan yang menjadi masalah dasar apa. Dari pihak petani seperti apa, dari pihak desa seperti apa, dari pihak yang kena dampak di bawah misal kena banjir dan sebagainya seperti apa. Ini yang perlu dibicarakan, dimusyawarahkan. Gitu. Melihat melihat kontur lahan yang begitu miring dan juga tanah yang begitu sebenarnya subur ya. Ya. Tanaman apa yang diperlukan untuk bisa melakukan penghijauan kembali dan yang berguna bagi ekologi dan juga ekonomi tentunya? Jadi sebenarnya tetap seperti kita lihat, jadi kita harus tanya mereka. Misal, seringkali kita tidak bertanya, tapi pada saat kita tanya, kita diskusikan, akhirnya muncul bagaimana kita membuat tanaman keras, tapi yang tanaman keras tadi itu yang menghasilkan. Menghasilkan untuk siapa? Untuk petani juga. Nah, itu yang kita bisa melihat adalah tanaman buah. Kalau tanaman hanya tanaman kayu, hanya kayu saja, itu ada penolakan-penolakan tertentu dari masyarakat. Tapi kalau misal katakanlah ada tanaman buah tadi ini yang mereka berharap bahwa nah, pada saat mereka buahnya berbuah, mereka yang akan memetik hasilnya. Itu sebenarnya idenya sederhana. Nah sementara kalau tanaman keras, misal kayu saja, pinus dan sebagainya,
mereka tidak merasa mendapat manfaat. Mereka hanya merasa dipaksa untuk menjaga. Nah ini kan juga kita harus lihat ya. Satu begitu. Kedua, kalau kita sudah ketemu formulanya, ya kita sosialisasikan, kita buat program. Bagaimana misal katakanlah membuat jarak antar tanaman, misal tanaman keras tadi misal 25 meter atau 50 meter, sehingga 1 hektar paling tidak ada misal 9 pohon atau misal 16 pohon. Nanti kita lihat mana yang yang bermanfaat. Misal katakanlah yang bermanfaat sementara hanya jarak 50 meter atau misal 1 hektar adalah 9 pohon, ya mari kita lakukan. Mari kita ukur, kita catat, mari kita kemudian bandingkan dari tahun ke tahun hasilnya. Ini kan juga sesuatu yang panjang, karena sesuatu yang panjang perencanaannya harus benar-benar matang. Selain perencanaan matang, harus diawasi juga. Diawasi dalam arti misal ada kadang-kadang tiba-tiba ada sesuatu di sini, sesuatu itu tiba-tiba terus ada banjir, tiba-tiba bibitnya tadi rusak ya. Nah itu kan juga harus segera diganti dan sebagainya. Itu komunikasi seperti itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sebenarnya problemnya sebenarnya tidak terlalu sulit dengan kondisi seperti ini seharusnya. Nah itulah pengetahuan tentang kondisi-kondisi alam, kemudian kira-kira mana yang cocok, terus kemudian bagaimana kita mengajak partisipasi masyarakat, dan partisipasi dalam arti yang ada interest, ada keinginan mereka kan, kemauan mereka. Nah kemauan mereka ini yang bisa kita timbulkan dengan kita membuat membuat tanaman keras yang berbuah, misal nangka, misal alpukat, misal sirsak gitu. Yang kemudian yang laku. Nah, yang laku dijual, dan itu kalau kita bicara dengan para petani di sini, kebanyakan mereka setuju. Dan buktinya kita pernah melakukan ini 2 tahun lalu, 2 tahun lalu sebelum pandemi, dan ternyata berhasil. Boleh dibilang 70-80%, hampir sampai 90% saya lihat itu. Tanaman-tanaman yang kita tanam, kita berikan itu dirawat. Gitu. Jadi artinya masyarakat itu kalau kita beri edukasi yang tepat, beri penjelasan yang tepat, beri manfaat yang tepat buat mereka, insya Allah mereka juga akan merawat ini semua. Gitu. Karena itu mereka paham bahwa ini untuk mereka sendiri juga. Itu kira-kira. Salah satu pohon lain yang kita berikan pada saat penghijauan setahun yang lalu, yaitu kelor. Kita lihat dalam 1 tahun dia sudah cukup tinggi, cukup bagus dan tahan. Karena waktu itu kita bibitkan 6 bulan, 7 bulan, terus kemudian kita berikan. Nah ini juga kelor ini yang tahan. Dia bisa digunakan sebagai tanaman untuk penahan. Terus kemudian dia juga punya gizi yang tinggi, kelor ini. Kelor ini kalau kita petik, 35 hari kemudian dia akan tumbuh. Nah mungkin ini mungkin ada yang sudah mati. Ini bukan mati sebenarnya, ini tapi nggak diambil sama, mungkin karena petani belum tahu. Tapi ada yang mati, tapi nggak masalah, dia akan tumbuh terus. Nanti kalau sudah cukup tinggi, cukup besar seperti ini bisa diambil. Nah ini juga bisa digunakan untuk penanganan gizi buruk dan sebagainya. Banyak fungsi kelor ini. 35 hari per 35 hari atau 70 hari maksimum kalau kita habis penuh full kita ambil semua, biasanya 70 hari dia akan tumbuh lagi. Nah ini juga untuk penanganan gizi buruk, untuk sayur, jadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Ini kelor ini salah satu yang utama. Jadi ini bisa bukan menggantikan, tapi sebagai suplemen vitamin. Karena vitaminnya cukup banyak, vitamin C dan yang lain-lain, asam aminonya juga cukup banyak. Jadi kelor ini salah satu yang kenapa kita buat atau kita desain memang untuk penghijauan di sini.